wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Risa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya, Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI, Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, seperti biasanya kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami sapa juga Bapak Ibu pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik sahabat Risa dan para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita hadir dengan tema yang baru, yaitu mengenal strabismus atau mata juling pada anak. Tentunya di sini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa, cantik, masih muda dan energik ya. Dan pasti ini sahabat Risa baru ada yang kenal nih atau mungkin sudah mengenal ya. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Nisita Suryanto, spesialis mata. Assalamualaikum Dr. Nisita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini dokter? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. dokter. Baik, Dokter Nisita ini panggilannya biasanya akrab disapa apa nih dok? Nisita. Nisita, Ya. oh iya. Kuliah juga dipanggil Nisita dok? Betul. Dokter Nisita, baik. Dokter Nisita ini ya hari pertama dan perdana di ASI ya dokter. Betul, ya? Luar dok. biasa. Selamat datang di acara ASI ini dokter. Hari ini kita akan membahas tema tentang strabismus khususnya pada anak. Karena memang sering ya, sering kali kita melihat anak-anak itu yang matanya juling. Nah, pasti ibu-ibu atau mungkin para mam di luar sana tuh pada kepo nih dok, atau pada penasaran. Ini apa juling karena gadget? Karena kan sering biasanya main gadget sambil tiduran gitu ya dokter ya. Atau mungkin bawaan karena lahir seperti itu. Bisa di-sharing-sharingkan dulu dok, sebenarnya strabismus itu pengertiannya seperti apa sih? Silakan dokter. Jadi dokter Gita, strabismus itu adalah suatu kondisi di mana posisi bola mata tidak sejajar atau tidak normal. Baik. Jadi kita sepakat bahwa posisi mata yang normal adalah lurus ya. Lurus gini ya, Lurus ke depan. Nah, iya. kalau posisinya salah satu lurus atau kemudian mata lainnya itu melenceng, entah bisa ke dalam, keluar, nah itu dikatakan strabismus. Atau bisa juga ada kondisi lain nih dokter. Jadi kalau dia posisi matanya lurus tapi pada saat bergerak gerakannya tidak sinkron, itu juga dikatakan strabismus. Begitu. Baik, berarti seharusnya normalnya dia lurus, tapi ternyata ada kelainan atau ketidaknormalan gitu ya dokter ya. betul. Bahkan bisa posisinya ke dalam, bahkan bisa satu ke dalam, bisa satu keluar, seperti itu ya dokter. Maksudnya Kalau tidak sinkron gitu ya. satu ke dalam satu keluar bener dong, karena kan kita melirik ke, bisa kita Satu, melirik ya. ke kanan ya, Iya. pasti ya satu keluar satu ke dalam, itu betul. Kalau yang itu betul dong. Baik, baik. Oke, baik dok. Pokoknya intinya tidak lurus gitu pandangannya. Nah, biasanya tuh penyebabnya karena apa sih dok? Oke, nah ini sebenarnya penyebab mata juling pada dewasa dan anak-anak beda. Baik. Nah karena ini kita bicara dalam konteks anak, Ya. gitu ya. Jadi saya jelaskannya penyebab juling di mata anak, Baik. gitu ya. Nah sebenarnya penyebab aslinya juling ini tidak ada yang tahu secara pasti, tapi ada beberapa faktor resiko yang dia berpengaruh menimbulkan mata juling, gitu. Pada anak itu yang pertama adalah adanya kelainan refraksi. Baik. Kelainan refraksi ini yang biasa di masyarakat awam kita sebutnya kelainan kacamata, Ya. gitu ya. Kelainan kacamata bisa berupa minus atau rabun jauh atau juga bisa berupa hipermetrop atau rabun dekat, gitu. Nah pada anak memang lebih banyak seringnya yang hipermetrop, ini terkait dengan perkembangan, nanti kita bahas juga ya dok ya, gitu. Terus yang kedua bisa juga kelainan akomodasi, itu juga bisa menyebabkan mata juling pada anak. Kemudian yang ketiga, karena sebenarnya kan gerak bola mata kita ini koordinasi antara otak dengan saraf dan dengan otot di mata ya. Jadi kelainan-kelainan di otak itu juga bisa menimbulkan gejala strabismus. Gitu. Nah terus yang terakhir yang nggak boleh kita lupakan nih, walaupun angkanya mungkin kecil ya, tapi kelainan di mata itu sendiri, misalkan ada katarak gitu ya, atau pada tumor mata retinoblastoma, itu juga dia bisa memberikan gambaran atau keluhan strabismus atau juling, gitu dok. Baik dokter, berarti faktor resikonya cukup banyak juga ya dokter Iya, ya. Baik, nah kalau misalkan dari faktor resiko yang pertama itu bagaimana sih dok, rinciannya seperti apa penjelasannya?
Jadi Oke, yang kita ketiga bahas tadi yang ini ya, kelainan refraksi dulu. kelainan Jadi refraksi. kelainan refraksi ini kan kalau misalkan anak ini, jadi anak ini kan sebenarnya pada saat lahir matanya belum seperti orang dewasa, baik dari segi ukuran maupun dari segi fungsi melihatnya, gitu. Nah, jadi biasanya kalau anak-anak itu matanya cenderung hipermetrop, Oh baik. gitu, karena dia pendek bola matanya, gitu. Nah, pada kondisi hipermetrop yang dia tidak terkoreksi itu akan membuat mata dia lebih masuk ke dalam posisinya, terutama kalau hipermetropnya ukurannya besar ya dok, ya tidak sesuai usianya, gitu. Nah, itu menimbulkan mata jadi masuk ke dalam, gitu. Kemudian yang kedua, kelainan tadi akomodasi ya. Jadi kalau kelainan akomodasi ini pada saat akomodasi mata kan memang sedikit lebih masuk ke dalam, tapi pada anak atau orang yang dia mempunyai kelainan akomodasi ini over atau berlebihan. Jadi misal harusnya kita akomodasi katakan 1 dioptri, dia gesernya cuma 1 atau 2 derajat. Nah, pada orang yang punya faktor resiko kelainan akomodasi, ini dia gesernya lebih, jadi dia masuk ke dalam, gitu. Nah, terus kalau yang tadi biasanya yang otak ini biasanya terkait juga dengan gangguan tumbuh kembang, gitu. Jadi otomatis kalau tumbuh kembangnya terhambat, pasti juga dia menimbulkan gangguan juga termasuk di mata, gitu. Baik dokter. Nah, ini cukup menarik ya, karena 3 faktor tadi beda-beda faktor resikonya Ya, seperti itu ya, bisa dari otak, bahkan bisa dari daya akomodasi sama refraksinya tadi. Nah, kalau misalkan pada anak-anak, gimana sih dok untuk orang tua tuh mengenali, kan kalau misalkan anak-anak ini ada kelainan atau matanya itu juling tuh dari mana dok untuk mengetahuinya? Ya, jadi kan memang ya kalau anak-anak jarang banget nih anak ngomong ya kan Ya, matanya juling, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak paham. Ya. Atau bahkan Iya, jangan bukan hanya sekedar mata juling, untuk melihat jelas atau tidak jelas tuh anak kadang nggak paham, Baik. gitu kan. Jadi memang kalau anak ini kita harus orang tuanya atau orang sekitar yang lebih care memperhatikan, gitu. Jadi gejalanya apa? Pertama ya tadi dari posisi bola matanya. Kita lihat kok kalau kayaknya nih kalau lagi ngomong sama saya atau sama ibunya ya, misal kok mata yang satu ngelihat saya tapi satu tuh kayak wandering, kayak nggak fokus, Agak gitu. meleng gitu ya, Agak ya? meleng. Nah, kita harus curiga itu. Baik. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa lihat mungkin dari cara dia melihat anak ini. Jadi biasanya kalau ada juling atau mungkin gangguan di mata, ini dia cara melihatnya beda. Mungkin dia agak micingin mata, atau mungkin dia agak ada posisi tertentu, mungkin dia miring agak noleh ke neleng ke kanan ya, atau ke kiri, atau dia noleh ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit. Nah, itu posisi-posisi itu bisa jadi tanda bahwa ada suatu gangguan gitu. Terus yang paling gampang nih dok, kita bisa pakai senter. Caranya. Jadi pakai senter itu kita arahkan, kita senterin dari jarak sekitar 25-30 cm, diarahkan di tepat di antara dahi ini. Nah, nanti anak itu kan akan melihat senter itu, gitu ya. Nah, terus nanti kita lihat, jadi kalau kita disenterin itu akan ada, ini di dalam bola mata kita lihat ada manik mata ya, ada lingkaran hitam kecil lagi. Idealnya kalau posisi matanya lurus baik, itu dia pas tepat di tengah lingkaran hitam itu. Pantulan senternya, atau gampangnya foto kamera pakai blitz ya, gitu. Jadi kita bisa nilai dari situ. Nanti kelihatan kok kalau agak-agak melenceng nih, atau yang satu pas di tengah, berarti artinya dia matanya fokus ya. Yang satunya lagi dia agak di dalam, agak di luar, atau agak ke atas ke bawah. Nah, itu bisa menjadi warning atau alarm buat orang tua ya, bahwa ini ada sesuatu, gitu. Tapi memang gini dok, jadi ada kondisi yang kita bisa katakan masih fisiologis atau masih normal, di usia tertentu, yaitu usia di bawah 3-4 bulan. Jadi kalau usia di bawah 3-4 bulan, kita lihat kok matanya agak juling, itu masih bisa kita masih curiga ada kemungkinan mungkin ini masih fisiologis, itu bisa, gitu. Karena sebelum usia itu memang koordinasi gerak bola mata itu belum stabil, belum normal, belum mencapai optimal ya. Jadi masih ada kemungkinan dia posisinya tidak lurus, itu masih bisa. Baik dokter, tapi ya kudu di warning juga ya dokter ya. Betul. Biasanya selain dengan senter tadi yang paling mudah untuk melihat ini mata anak saya gerakannya normal atau tidak, ya dengan apa lagi nih dok? Itu kan biasanya kalau bayi kan memang ya satu ya belum fokus, belum fokus gitu ya dok. Ya, jadi kan memang kalau bayi ini kemampuan melihatnya kan masih melihat dekat, benar, gitu ya, jarak 1-2 meter. Jadi bisa juga kita gunakan mainan. Nah, mainan itu kita pakai mainan yang besar, karena anak kecil kan belum bisa lihat yang kecil-kecil ya. Baik, kita pakai mainan yang besar dan yang warnanya cerah. Ya, tapi yang perlu diperhatikan kalau bisa jangan yang ada suaranya.
Oh, Karena malahan? ya betul, karena gini, kalau kita mau lihat respon melihatnya, kalau kita pakai yang ada suaranya, itu jadi terdistract. Apakah dia menoleh karena Suara? melihat atau karena suara? Baik. Jadi kita bisa kasih mainan yang agak besar, terus kita gerak-gerakan ya ke berbagai arah. Kita lihat nih gerak bola matanya baik nggak, gitu, sama nggak? Atau jangan-jangan misal kalau ada gangguan ya, kita gerakan ke kanan, mata yang kanan ikut ke kanan, yang kiri ke kanan tapi nggak sampai ujung gitu, nggak sama. Nah itu kita harus curiga juga gitu. Baik-baik, cukup menarik ya dokter ya. Ternyata hal kayak gitu bisa ngedeteksi ya, awal ya dokter ya, seperti itu. Nah sekarang yang akomodasi nih dok, itu kan karena tekanan juga ya, itu biasanya karena apa dok biasanya? Karena aktivitas apa? Biasanya karena mungkin membaca terlalu dekat untuk anak-anak atau mungkin aktivitas apa gitu dok? Kalau akomodasi? Ya kalau terkait dengan akomodasi ya dok ya, akomodasi itu kan kemampuan fokus dekat, gampangnya seperti itu ya. Ya, nah jadi semua aktivitas yang melihat dekat itu membutuhkan akomodasi. Baik. Gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan jadi semuanya itu berpengaruh. Mungkin kalau yang sekarang screen time ya, kita banyak screen time ya. Gitu ya. Jadi apalagi kemarin habis pandemi kan aktivitas melihat dekatnya berlebihan banyak ya. Nah itu dia beresiko tapi tidak selalu menimbulkan strabismus. Jadi kembali lagi, dia apakah dia mempunyai dalam tanda kutip bakat gitu ya, memang sudah ada kelemahan atau gangguan akomodasi. Kalau memang dia sudah punya gangguan akomodasi, kemudian screen time-nya berlebih, itu bisa makin meningkatkan resiko munculnya strabismus gitu. Tapi kalau misalkan dia screen time-nya baik-baik saja gitu ya, terus kita biasanya kan kita pakai rule of 20 ya. Baik. Untuk penggunaan screen time itu, nah itu insya Allah sih tidak akan menimbulkan strabismus. Oh baik dokter. Nah kalau misalkan orang tua kan kadang-kadang sering Yunyun Sewu ya dok, misalkan ada yang sudah menggunakan gadget ini loh dok, biar anaknya anteng gitu ya. Kemudian kan kalau misalkan masih di bawah 1 tahun ya, senangnya kan masih dengan posisi tiduran seperti itu. Dengan HP miring seperti ini juga akan mempengaruhi nggak sih dok? Gitu. Kalau terlalu lama juga gitu. Kalau terlalu lama, sebenarnya sih nggak terlalu ini ya, nggak berhubungan sekali gitu ya. Jadi ya kembali lagi apakah dia punya faktor resiko yang lain atau tidak gitu. Jadi kalau memang dia punya kelainan refraksi tadi, nah itu akan memperberat faktor resikonya. Gitu. Baik dokter. Baik, kita akan sapa dulu sahabat Risa ya dokter ya, yang sudah join di live Instagram RSI Sultan Agung. Baik sahabat Risa, silahkan bisa tanyakan di kolom komentar seputar tema kita hari ini, yaitu mengenal strabismus atau mata juling pada anak ya. Jadi langsung saja ketikkan pertanyaannya di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan lain di luar itu seputar mata, boleh langsung tanyakan kepada dokter Nisita, mumpung kita live loh. Baik dokter, kembali lagi. Tadi kan ada 3 faktor ya dokter ya. Misalkan yang pertama tadi refraksi, kedua akomodasi, karena yang ketiga karena gangguan di otak. Nah kalau yang gangguan di otak biasanya karena ada faktor infeksi atau mungkin penyakit yang lain dok? Ya bisa karena faktor infeksi, bisa karena tumor, tapi biasanya kalau tumor di anak-anak agak jarang ya. Agak jarang. Terus bisa juga karena sindrom-sindrom tertentu, gitu. Misalkan kayak sindrom Down gitu, atau cerebral palsy seperti itu. Baik dokter, baik. Nah kalau misalkan strabismus ini selain tadi ya tumor, kemudian penyakit-penyakit itu, ada yang menyebabkan masalah penglihatan pada mata tersebut nggak dok? Misalkan ada pengaruhnya, dia bisa selain strabismus bisa nanti komplikasi jadi apa kayak gitu dok? Gitu, oke. Ya jadi kan kalau pada anak ya tadi kembali lagi ya, pada anak ini kan perkembangannya dia masih dalam proses ya. Biasanya sampai mencapai optimal itu sekitar usia 8 sampai 10 tahun gitu. Nah kalau anak ini memiliki strabismus, jadi misal kalau strabismus tadi mata yang satu lurus, mata yang satu melenceng. Misal kita mata saya ini yang kiri dia fokus lihat kursi, sementara mata kanan yang strabismus dia fokusnya lihat pintu. Baik. Gitu. Jadi biasanya otak ini dia akan mengambil gambar yang dalam mata posisi lurus. Oh baik. Gitu. Nah mata yang posisinya melenceng dia akan disupresi atau ditekan. Gitu. Nah itu nantinya akan menimbulkan ambliopia atau mata malas.
gitu. Kenapa? Karena tidak di otak ini, jadi dalam proses perkembangan mata itu dia di otak ini kan membentuk serabut-serabut saraf ya, di pusat penglihatannya dia dibentuk serabut-serabut saraf. Nah kalau misalkan dia juling dalam jangka waktu yang lama tidak diatasi, serabut-serabut saraf pada mata yang juling ini tidak terbentuk gitu. Jadi dia tersupresi, akhirnya jadi penglihatannya tidak optimal. Baik, cukup mengerikan juga ya dok. Apakah maksudnya pengaruh-pengaruhnya gitu ya ke organ yang lain dan juga fungsi mata yang lainnya. Dok, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di Instagram kita ini ya dokter ya. Kita bacakan langsung ya. Nah ini yang pertama dari akun Mas Hukli ya. Dok izin tanya apakah mata juling itu faktor keturunan juga? Nah ini silahkan dokter. Oke, dari Mas Juki tadi ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang bisa juga kalau misalkan di keluarga ada yang juling, nah anak ini juga dia beresiko untuk juling. Tapi kita juga harus cari tahu nih penyebabnya apa dulu. Itu lagi harus kita singkirkan dulu, apakah memang murni keluarga atau jangan-jangan anak ini juga punya kelainan refraksi atau kelainan-kelainan yang lainnya. Baik dokter, berarti harus di screening juga nih dari mana akar-akarnya ya dokter ya, dari orang tuanya atau memang dari anak ini sendiri ya, karena tadi ada 3 faktor tadi. Nah ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Great dok, apakah strabismus ini bisa sembuh dengan sendirinya atau harus selalu diobati hingga sebentar dok, ini dok apakah strabismus bisa sembuh dengan sendirinya ataukah harus selalu diobatin? Kalau misalkan diobatin itu bisanya tuh hingga usia berapa tahun gitu loh dok? Oke, sembuh sendiri maksudnya hilang sendiri gitu hilang ya. Sendiri gitu ya. Langsung hilang. Ya, kalau sembuh sendiri itu kita lihat case by case. Jadi kalau misalkan ini jadi keluar dari anak ya. Kalau pada kasus dewasa itu bisa ada strabismus yang dia karena gangguan vaskular. Gitu. Jadi misal pada orang-orang dengan diabetes, dengan hipertensi itu ya. Nah, itu bisa terjadi gangguan vaskular sehingga akhirnya terjadi strabismus. Itu pada beberapa kasus bisa hilang sendiri. Artinya membaik sendiri. Gitu. Nah, tapi kalau pada anak-anak kita juga lihat case by case lagi gitu. Jadi kalau misalkan dia strabismusnya ukurannya kecil, deviasinya atau simpangannya kecil. Kemudian kita berikan kacamata, beberapa bisa kembali posisinya lurus. Gitu. Tapi kalau misalkan dia simpangannya besar, artinya matanya misal juling keluar sampai ke tepi sini, nah itu kemungkinan besar nggak bisa dengan obat-obatan atau maksudnya dengan kacamata atau dengan apa kita nggak bisa. Jadi harus dilakukan tindakan operasi. Oh baik dokter. Nah menyambung yang tadi, berarti yang menarik ya dokter. Ternyata dengan kacamata itu bisa ya dokter ya. Tetapi asal yang bagaimana dulu nih dok. Nah biasanya batas maksimal kalau untuk gangguan refraksi dengan bantuan kacamata yang seperti apa dok? Dibantu. Ya, jadi gangguan refraksinya bisa dibantu sampai yang deviasinya tidak terlalu besar. Biasanya kalau sudah deviasinya 30 ke atas, nah itu biasanya butuh tindakan lebih dari kacamata. Gitu. Kalau di bawah itu biasanya beberapa masih bisa dibantu. Jadi misalkan dia minus tinggi gitu ya, nah kita berikan kacamata. Minus tinggi itu biasanya banyak yang dia matanya lari keluar. Kita berikan kacamata, itu kacamata bisa sedikit memasukkan. Tapi kalau masih kecil deviasinya, kalau sudah besar ya nggak bisa. Baik, luar biasa. Nah tentunya di sana jadi pada penasaran nih dok, sebenarnya jenis-jenis strabismus ada berapa sih dok? Kok banyak sekali nih faktor risikonya? Biar lebih mudahnya untuk membedakan nih dok, apakah ini karena kan ada juga seseorang tuh yang nggak tahu ya apa lentur otot bola matanya gitu, dia bisa mengeluarkan gitu loh dok. Apa itu disebut strabismus juga ya? Dia bisa memainkan bola matanya kesadaran sendiri. Dengan kesadaran sendiri gitu. Iya, jadi kalau ini kita berdasarkan arah deviasi atau arah simpangannya dia ya, arah julingnya kemana. Jadi ada juling yang namanya kita sebut esotropia. Esotropia itu artinya matanya juling ke dalam. Oh ke dalam gini ya dok ya? Betul, ada juga yang exotropia, exo artinya keluar. Gitu. Ada juga yang hiper atau hipotropia, artinya posisi bola matanya salah satu lebih tinggi atau lebih rendah. Berarti ke atas atau ke bawah gitu? Ya, betul.
Kalau yang saling menjauh gitu dok? Enggak ya? Enggak ada ya? Berarti ada Kalau yang saling mendekat ada? Ada, saling mendekat Bisa. ada, tapi mereka lebih menjauh ya kalau mata juling ya dokter ya. Baik dokter, berarti tadi ada yang ke dalam eso, kemudian keluar exo, dan yang atas bawah tadi apa dok? Hiper dan hipotropia. Hiper dan hipotropia. Jadi cukup banyak ya dokter ya. Baik. Nah ini sudah ada pertanyaan masuk nih dok. Nah, dari Arif FIPP Ortopedi. Oh dokter Arif. Aduh kayaknya dok kenal ya dok. Baik, mari kita bacakan dok. Dok, apakah mata juling ini bisa disebabkan karena suka lirik-lirik dan nggak fokus? Nah. Kira-kira apa nih dok jawabannya? Aduh. Ini kalau lirik-lirik dan nggak fokus itu justru yang harus kita cari penyebabnya kenapa tidak fokus. Ya kan? Kenapa yang dia dilirik tidak ya? fokus? Ya kan kalau tidak fokus itu kita harus lihat dulu kenapa. Apakah dia nggak lihat, artinya ada gangguan refraksi atau Iya. mungkin ada katarak atau mungkin apa gitu Iya, ya, atau benar. mungkin saraf matanya ada masalah. Itu yang harus kita cari dulu. Baik, luar biasa. Semoga terjawab ya dok. Baik, ini ada dari akun Irham ya. Izin tanya dok, kira-kira anak-anak yang sering bermain gadget atau sering terpapar gawai bisa menyebabkan mata juling nggak dok? Iya, tadi sebenarnya sudah kita sempat singgung Iya, sedikit ya. baru join ini dok. Bapak. Iya, jadi kalau misalkan gadget itu, penggunaan gadget atau gawai ya, Iya. itu kan termasuk salah satu aktivitas melihat dekat. Nah, termasuk nanti lihat laptop, kemudian baca buku, itu juga termasuk aktivitas lihat dekat. Pada saat kita melihat dekat, mata akan cenderung masuk ke dalam sedikit. Oke. Memang begitu mekanismenya. Gitu. Jadi, nah kalau pada anak ini memiliki faktor risiko lain, apakah kelainan refraksi atau kelainan kacamata, terutama kacamata yang hipermetrop atau rabun dekat ya, atau mungkin dia punya gangguan atau kelainan akomodasi, melihat dekat yang berlebihan ini akan menambah risiko terjadinya mata juling, tapi tidak selalu. Baik. Gitu. Baik. Nah, semoga bisa menjawab ya. Jadi intinya minimalkan gadget ya dok. Betul. Betul sekali ya dok. Ya. Sebenarnya bukan hanya gadget ya, tadi minimalkan melihat dekat. Kalau anak-anak ini justru dok, dari penelitian itu dikatakan disarankan untuk banyak bermain di luar. Oh baik. Ya, jadi ada dua manfaat dari bermain di luar itu. Yang pertama adalah mengurangi aktivitas lihat dekat. Kita kan kalau main di luar lapangan bola gitu ya, main bola pasti kan lihatnya jauh-jauh kan, bukan yang jarak 3 meter, bukan jarak 30 cm ya, kita lihat pasti kan jauh. Kemudian yang kedua, sinar mataharinya, itu dia juga berperan. Gitu, terutama ini pada anak-anak dengan mata minus ya, jadi mengurangi resiko minusnya bertambah dengan cepat. Gitu. Baik, luar biasa. Tapi bukan pada saat panas hari lagi ketang-ketangnya ya dok. Iya. Jadi hitam nanti ya, dok. Pas matahari lagi sehat ya dokter Iya, ya, di betul. bawah jam 9. Luar biasa. Karena memang di luar juga selain itu dapat vitamin D juga ya dok Iya. ya. Luar biasa. Berarti penggunaan pemberian mainan apalagi boneka yang digantung terlalu dekat juga tidak baik ya dok untuk mata anak ya dokter ya. Ya sebenarnya sih kalau misalkan ya kita harus memberikan stimulus yang baik ya gitu. Jadi memang ada jaraknya, kemudian ada besarnya gitu ya. Terus jangan posisinya, kalau bisa juga kita gerak-gerak nih, karena biasanya kalau posisinya tertentu kan otomatis mata melihatnya ke arah situ Baik. terus gitu. Baik, luar biasa. Baik, ini selanjutnya ada dari akun Fajrin Ziyad Syahputra. Dokter bertanya, apakah strabismus ini ada grade atau levelnya? Oh, baru join nih dok. Jika ada, mohon dijelaskan penata laksanaannya dokter. Silakan. Oke, jadi sepanjang yang saya tahu sebenarnya tidak ada gradingnya ya. Jadi kita lihatnya dari hasil pemeriksaan seberapa besar deviasinya. Itu yang nanti akan dan tadi penyebabnya apa? Itu yang nanti akan menentukan tata laksana atau pengobatan kita terhadap si strabismus ini. Gitu. Baik. Deviasi itu pembelokannya ya dokter Ya, ya? betul, Derajat simpangannya. Simpangannya, tergantung berapa derajatnya ya Betul. dokter ya. Baik. Kemudian dari akun Gede Ade, dok kalau mengidap mata juling itu sebenarnya bahaya nggak sih dok? Misal dibuat berkendara, berpengaruh nggak sih? Dok? Ya tentu berpengaruh ya dok ya, karena kan tadi pada saat posisi matanya juling gitu ya, itu mata yang satu kalau dua-duanya tajam penglihatannya baik ya dok ya, kalau dua-duanya baik tajam penglihatannya, otomatis kan yang satu fokusnya kemana, satu fokusnya lurus, satunya melenceng. Oh baik. Nah karena tidak ada karena fokusnya dua, kalau dia penglihatannya baik dua-duanya itu bisa timbul keluhan ganda double penglihatannya gitu ya. Terus biasanya kalau dia juling itu juga kemampuan melihat 3 dimensi atau memperkirakan kedalaman atau jarak itu juga berkurang.
Jadi memang sebenarnya beresiko kalau bawa kendaraan, resiko untuk pengendaranya dan resiko untuk orang lain. Baik, ya tetap ada resikonya ya dokter ya, tetap ada resikonya. Baik, selanjutnya dari akun Umam 180 cm nih dokter. Bu dokter mau tanya, kalau mau operasi lasik itu bisa biaya berapa ya? Nah, kalau biaya mungkin bisa ditanyakan ke bagian pendaftaran ya, administrasi ya. Iya, baik ya. Ya semoga nanti menjawab, atau mungkin bisa hubungi hotline RSI Sultan Agung ya. Insya Allah nanti akan dijawab seputar pertanyaan tentang bagaimana cara mendaftar LASIK, kemudian apa saja persyaratan dan juga termasuk list harganya. Seperti itu ya dokter ya. Nah, sambil kita menunggu pertanyaan dari sahabat Risa, silakan sahabat Risa, mumpung kita masih ada sedikit waktu, bisa ketikan di kolom pertanyaan atau diketikan di kolom komentar gitu ya, pertanyaan apa seputar tema strabismus atau mata juling pada anak-anak ya, terutama bunda-bunda yang masih punya anak kecil, masih punya anak-anak, bisa ditanyakan ya seperti itu. Nah dokter, kembali lagi kita ke tema ya dokter ya, strabismus atau mata juling pada anak ini, kira-kira urutan atau mungkin pemeriksaan yang dilakukan seorang dokter mata dalam mendiagnosis menegakkan strabismus ini apa saja dok biasanya? Ya, jadi tetap kita lakukan pemeriksaan mata secara komprehensif dok. Itu yang pertama, tentu kita harus cek tajam penglihatannya. Gitu ya, berapa visusnya, kemudian apakah tajam penglihatannya ini baik atau tidak, apakah memerlukan koreksi kacamata atau tidak, itu diperiksa terlebih dahulu. Setelah itu kita periksa untuk segmen anterior dan posterior atau bagian depan mata dan bagian dalam atau saraf matanya, baik atau tidak. Gitu. Kemudian kalau sudah semuanya kita lakukan, baru kita masuk ke pemeriksaan khusus strabismusnya. Gitu. Jadi yang pertama kita lihat posisi bola mata. Posisi bola matanya itu kita lihat pada saat lurus, lihat depan, kemudian kita minta untuk melirik ke berbagai arah ya, kita lihat posisinya seperti apa, kemudian gerakannya baik atau tidak, gitu ya, adakah gerakan bola mata yang terhambat atau tidak, gitu. Kemudian setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan prisma. Jadi pemeriksaan dengan menggunakan prisma ini untuk menentukan besaran deviasi atau simpangan julingnya berapa. Gitu. Itu yang nantinya akan menjadi target kita kalau kita mau melakukan tindakan operasi. Gitu. Baik, berarti tetap screening secara keseluruhan dulu ya dokter ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu nggak sih dok yang memang ini maksudnya tidak boleh dilakukan tindakan, terutama operasi untuk mata juling itu dok? Selain yang ringan loh dok, misalnya mungkin ada kondisi penyakit atau apa yang tidak boleh dilakukan tindakan gitu dok? Kalau jadi gini, kalau untuk tindakan itu kalau misalkan dia sebenarnya bukan ringan ya, tapi kalau misalkan memang dia karena faktor kelainan refraksi, itu kita berikan kacamata, julingnya bisa lurus, kita tidak perlu sampai ke pembedahan. Gitu. Jadi cukup kacamata aja. Gitu. Atau ada juga pada kasus-kasus misal ini kembali ke dewasa ya dok ya. Jadi misal dia paling banyak ini saya pernah ketemu orang dengan tiroid. Tiroid kan dia juga terganggu ya di ototnya. Nah itu kita mungkin belum perlu melakukan tindakan operasi. Gitu. Kalau tiroidnya ini belum stabil, kita bisa berikan kacamata prisma untuk mengurangi keluhan. Gitu. Jadi lagi kembali case by case. Gitu. Kalau untuk kontraindikasi atau kondisi yang tidak memungkinkan ya, kondisi yang tidak mutlak tidak bisa dilakukan operasi, sebenarnya nggak ada dok. Kecuali kalau terkait pembiusannya ya, karena kan untuk pembedahan strabismus ini kita kan pembiusannya dengan bius total. Gitu. Ya. Bukan lokal berarti ya? Bukan. Pasiennya ditidurkan gitu. Jadi memang nanti terkait dengan anestesinya mungkin pembiusannya gitu. Baik dokter. Tapi sebenarnya secara general aman nggak sih dok untuk tindakan operasi strabismus pada mata ini? Insya Allah aman dokter. Insya Allah aman ya dokter ya. Untuk pemulihannya dok, sebenarnya berapa waktu lama yang dibutuhkan pada saat pemulihan pasca operasi atau tindakan strabismus ini? Oke, jadi kalau tindakan strabismus ini memang setelah tindakan kondisi mata yang merah itu sangat wajar dok. Kadang kan panik ya mungkin, matanya merah gitu kan, terus biasanya memang merahnya ya kelihatan sekali gitu ya. Nah itu wajar sebenarnya. Biasanya penyembuhan optimalnya itu sekitar 6 sampai 8 minggu gitu. Baik.
berarti cukup agak lama ya dan Ya. bersabar. Itu harus tetap ditutup atau mungkin dibantu kacamata di rumah, Dok? Oh, enggak Gitu kan? ditutup. Jadi kalau untuk operasi strabismus, karena kan kita tujuannya satu meluruskan mata, Baik. kemudian yang kedua kita mau ini gerak atau koordinasi matanya baik. Jadi justru setelah operasi strabismus ya kebanyakan. Nah, nanti ada beberapa kasus yang memang kita perlu tutup dulu Baik. gitu. Tapi kebanyakan itu justru harus dibuka matanya. Kalau dia punya kacamata, kacamatanya harus dipakai. Baik. Tujuannya apa? Biar nanti otak dan mata ini berkoordinasi, bekerja sama, meluruskan lagi, penglihatannya juga bagus gitu. Baik. Tapi ada larangan-larangan tertentu nggak, Dok? Misalkan habis operasi tidak boleh mungkin terkena apa debu atau apa gitu. Ya, larangannya umum seperti rata-rata operasi mata lainnya ya, baik. Dok ya. Jadi larangan tidak boleh kena air dulu, kemudian hindari debu, jangan dikucek, itu tetap ada. Baik, baik. Baik. Berarti yang penting kontrol rutin ya, Dokter ya. Betul. Setelah operasi tentunya. Baik, Dokter. Dokter, ini ada komentar lagi nih, Dok, dari Dokter Arif, ortopedi nih, Dok. Nah, ini kalau ada tanda-tanda lope-lope di mata-matanya ini mata juling, ekso apa hipo nih, Dok? Jatuh cinta itu namanya, Dok ya, namanya ya. Iya, jadi bisa meleng kiri kanan ya, Dok ya. Luar biasa. Ini dari akun Panepan ya. Dok, mau tanya cara ngilangin gigi hitam gimana ya, konsultasinya tapi dikit doang, Dok. Cuman bikin nggak pede aja kalau ketawa. Oh, mohon maaf, hari ini kita pembahasannya tentang strabismus ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seputar gigi nanti bisa ditanyakan di akun YouTube RSI Sultan Agung ya. Kemarin kita sudah live dengan Dokter Gigi Ade gitu ya. Baik, nah sambil menunggu pertanyaan yang masuk dari sahabat Risa, kurang lebih kita ada waktu 15 menit nih, Dok. Oh, sebentar. Oh, sudah ya. Baik. Ini kira-kira tips atau mencegah strabismus bagi anak atau masa-masa anak ini bagaimana, Dok? Silakan. Ya, jadi untuk mencegah strabismus itu kita harus pantau anak dari kecil ya, maksudnya Dari gini kecil. ya. Jadi kan tadi faktor resikonya kelainan refraksi gitu, kita balik lagi ke sana. Jadi kalau kelainan refraksi maka kita harus screening anak secara rutin. Baik. Itu terutama kalau orang tuanya ini memiliki faktor resiko yang sama. Misal orang tuanya minusnya tinggi juga, Iya. atau orang tuanya ada juling juga. Nah, itu harus menjadi perhatian untuk anak ini rutin dilakukan screening. Itu sehingga nanti misal ternyata ketemu, oh ini dia matanya plus atau oh ini minus, kita bisa atasi lebih awal sehingga harapannya julingnya tidak terjadi gitu. Baik, luar biasa ya. Oh, ini ada dari akun Jundi Subahan, Dok. Dok, mata minus bisa sembuh nggak, Dok? Gitu. Nah, ini. Baru join banget nih, Dok. Iya. Silakan disapa dulu. Oke. Terima kasih. Terima gitu. kasih ya. Oke, jadi mata minus ini kadang kita perlu menyamakan persepsi nih, Iya, Dok. apa ini? Ya, jadi sembuhnya nih gimana? Iya. Maksudnya Sembuhnya sembuh gimana? ini seperti apa? Kalau sembuhnya itu bisa melihat jelas gitu ya, tanpa kacamata, berarti solusinya dilasik Oh, atau iya. tindakan koreksi lainnya ya. Baik. Dilasik atau mungkin bisa tanam lensa Iya. gitu ya. Tapi kalau misalkan sembuhnya yang penting bisa lihat jelas, ya berarti banyak modalitasnya nih, Dok. Bisa menggunakan kacamata, bisa menggunakan lensa kontak gitu, atau mungkin ya tadi tindakan pembedahan seperti itu. Ya, baik ya. Tergantung pilihan yang mana ya, Dokter ya. Kalau memang pengen tidak mau pakai kacamata, ya udah langsung lasik aja. Iya, Luar betul. biasa. Langsung celing jernih ya, Dok ya. Iya. Luar biasa. Dok, ini dari akun Buun Kumala, Dok. Dokter, kalau mata juling apakah juga bisa minus, silinder dan plus? Nah, ini bisa kombinasi nggak sih, Dok, biasanya mata juling itu? Bisa, tentu saja Bisa. bisa. Tadi saja kan faktor resikonya kelainan refraksi ya kan, jadi bisa. Bisa. Jadi bisa barengan gitu. Barengan. Artinya anak ini juga matanya juling, dia juga ada plusnya gitu ya, ada minusnya atau ada silindernya, itu bisa. Baik, Dokter. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas tentang berbagai macam ya, Dokter ya, dari faktor resiko, bahkan tadi kalau kita ulas lagi faktor resikonya tadi ada 3 ya, Dokter ya. Ya. Bisa karena kelainan refraksi, kemudian karena akomodasi, dan juga karena gangguan di otak ya salah satunya. Nah, kemudian dengan jenis-jenisnya yang ketiga itu ada Exo. ada exo, kemudian ada iso, dan juga hipo dan hiper ya, Iya, Dokter betul. ya. Luar biasa. Nah, semoga nanti
dari tayangan ini teman-teman jadi tahu nih ya bagaimana sih kira-kira mengenali secara dini bahwa mata anak tersebut tuh ada kelainan atau tidak. Bisa tadi dari Dokter Nisita menyarankan untuk dites ya dokter ya, pakai mainan seperti itu. Bisa juga dengan cahaya tadi ya, foto, center, ya? ada foto, flashlight, kita lihat apakah fokus atau tidak bola matanya, atau mungkin pada saat diajak bicara kok ternyata tidak fokus gitu ya dokter ya, langsung saja itu dibawa untuk periksakan ya, karena kalau kelamaan juga ada penyulit nggak sih dok kalau misalkan kita terlalu lama mendeteksi si mata juling ini dok? Sebenarnya mungkin bukan penyulit, tapi yang kita khawatirkan tadi terjadi ambliop. Ambliop, ya kan? Nah, jadi karena dia tidak terkoreksi matanya, tidak fokusnya tidak baik ya, jadi akhirnya kan perkembangan otaknya juga tidak optimal. Nah, yang kita khawatirkan sebenarnya resiko ke arah sana. Baik, luar biasa. Ya, kita masih ada 5 menit lagi nih sahabat Risa. Ayo dong kalau yang mau bertanya silahkan ketikkan pertanyaannya di kolom komentar seputar mata juling pada anak. Kalau tidak ada bertanya, saya yang nanya nih. Baik. Ya dok, sebagai penutup mungkin ya dok, pesan-pesan kepada sahabat Risa terkait tema kita hari ini dokter. Silahkan dokter. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah mata juling ini bukanlah suatu takdir. Mungkin ini yang banyak beredar ya dok ya di masyarakat. Sudah takdir saya terima gitu. Sebenarnya tidak. Jadi kalau ada yang ada orang sekitar kita atau mungkin diri kita sendiri mengalami mata juling, maka baiknya segera diperiksakan ke dokter mata, khususnya bagian strabismus, agar nanti bisa ditangani lebih awal. Kita bisa cari kenapa penyebabnya dan bisa ditangani lebih awal. Iya, luar biasa. Berarti memang harus mengetahui dari dini ya dokter ya. Ini kalau ada kelainan, ada apa, udah nggak usah dilama-lamain ya dokter ya. Langsung segera periksakan, terutama ke Sultan Agung Eye Center. Ada dokter Nisita di sini. Langsung ini ya dok ya, spesialis memang khusus untuk strabismus ya dokter ya. Dan kita juga nanti ada rencana untuk bisa tindakan operasi ya dokter ya. Insya Allah. Insya Allah segera ya, ditunggu saja. Luar biasa. Baik pemirsa, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita sudah terpisahkan oleh waktu ya. Apabila nanti ada pertanyaan tambahan bisa ketikkan di kolom komentar di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan tema-tema kita yang barunya ya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Nisita atas kehadirannya. Terima kasih Dokter Nisita sudah sharing-sharing hari ini, dan semoga nggak bosan-bosan saya undang lagi ya dokter. Insya Allah. Luar biasa. Ya pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan episode baru setiap minggunya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.